telah mempertemukan kita di masjid yang mulia ini setelah kita melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Kita hadirkan dengan takbir seperti biasanya, dengan sekaligus kita tidak lupa untuk berniat iktikaf di masjid ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk selalu bisa hadir dalam majelis-majelis ilmu untuk meluruskan dan memperbaiki amalan kita, dan tentu saja kita mengharapkan supaya seluruh amal kita itu diterima sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita aturkan kepada Nabi kita, baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin, khususnya para ulama yang telah menyampaikan, membawa risalah sepanjang masa ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kembali malam hari ini kita akan melanjutkan materi kita seperti biasanya, yaitu ilmu fikih, yaitu yang membahas tentang amalia kehidupan kita sehari-hari dan sisi hukumnya. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan, kita telah membahas mengenai rukun-rukun sholat, khususnya rukun yang kedua, yaitu takbiratul ihram. Jadi rukun sholat ini seperti yang kita ketahui, hukumnya adalah wajib, harus dilakukan secara benar dan sempurna sehingga sholat kita menjadi sah. Kalau tidak kita lakukan atau tidak sempurna, tidak benar cara pelaksanaannya, maka sholat kita dihukumi menjadi tidak sah. Kemarin rukun yang pertama disebutkan adalah niat, ya. Untuk mengulangi sedikit bahwa niat itu tempatnya di dalam hati, ya. Jadi yang namanya niat itu adalah di dalam hati kita, yang melakukannya adalah hati kita, bukan anggota badan yang lain. Namun demikian para ulama, mayoritas ulama, ya, dan khususnya dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i ini, bahwa melafalkan niat sebelum sholat itu hukumnya adalah dianjurkan, sunnah, ya. Dan ini diakui juga di dalam mazhab yang lain mayoritas ulama, yaitu mazhab Hanafi dan mazhab Hambali. Ya, di dalam mazhab Maliki dinyatakan itu hukumnya boleh saja, ya, boleh dilakukan, boleh juga tidak, ya. Kemudian juga niat ini dilakukan di awal, khususnya bersamaan dengan takbir, ya, bersama dengan kita mengucapkan Allahu Akbar, hati kita menghadirkan niat. Berkaitan dengan kandungan atau apa yang harus disebutkan di dalam niat, telah disebutkan bahwa untuk sholat wajib 5 waktu cukup disebutkan 3 hal. Yang pertama adalah melaksanakan sholat, yaitu mengucapkan usolli. Kemudian menyebutkan hukum dari sholat itu, yaitu wajib, fardhol. Kemudian jenis sholatnya maghribi misalnya, itu yang wajib. Ya, kalau kita makmum atau imam ditambah imaman atau makmum. Jadi itulah yang harus disebutkan. Sementara hal-hal yang lain, misalnya jumlah rakaat ini atau menghadap kiblat, mustaqbilal kiblat dan lain sebagainya, itu hukumnya adalah sunnah, disebutkan bagus, tidak juga tidak apa-apa. Kemudian untuk sholat sunnah yang memiliki waktu dan memiliki sebab, sholat sunnah yang umum kita ketahui, ya, yang ada nama-namanya yang banyak, itu ada sholat duha, ada sholat tahajud, ada sholat qobliyah, ba'diyah, ya. Maka syaratnya cuma 2 hal yang harus dihadirkan dalam niat, yaitu usolli, ya, saya melaksanakan sholat, kemudian jenis sholatnya, ya, misalnya duha, usolli duha, ya, usolli tahajud misalnya, dan yang sebagainya, cukup gitu. Dan yang terakhir, kalau dia sholat nafilah mutlak atau sholat sunnah mutlak yang tiada dibatasi waktu, maka dia cukup mengatakan usolli saja, atau menghadirkan dirinya usolli saja. Kemudian kita juga telah membahas rukun yang kedua, yaitu takbiratul ihram. Ya, yang dimaksud dengan takbiratul ihram ini adalah pengucapan kalimat Allahu Akbar, ya, bukan gerakan dalam mengangkat tangannya. Mengangkat tangan ini hukumnya sunnah. Nanti akan kita jelaskan ketika kita akan bahas sunnah-sunnah sholat, bagaimana bentuk mengangkat tangan yang benar, posisinya di mana, kapan pelaksanaannya. Insya Allah akan
Misalnya kita tidak mengangkat tangan, sah-sah saja. Langsung saja kita bersedekah, misalnya hukumnya adalah sah. Dan takbiratul ihram ini memiliki syarat yang cukup banyak. Ya, di antaranya kemarin disebutkan bahwa takbiratul ihram itu harus dikeraskan suaranya dalam mengucapkannya, minimal terdengar oleh dirinya sendiri. Dan ini disepakati oleh seluruh ulama dari 4 mazhab. Ya, karena takbiratul ihram itu adalah zikir atau bacaan, sesuatu yang dibaca. Yang namanya sesuatu yang dibaca harus ada suaranya. Karena kalau tidak ada suara berarti tidak ada sesuatu yang terbaca oleh mulut kita, sehingga dia harus mengeluarkan suara dan minimal adalah terdengar oleh diri kita sendiri. Kemudian juga harus mengucapkan secara benar, tidak boleh ditambah huruf-huruf ya, atau mengganti hurufnya, atau memanjangkan yang tidak boleh dipanjangkan. Ya, misalnya memanjangkan kalimat A dalam lafaz Allah, dibacanya Allahu, maka tidak sah, tidak benar. Ya, karena akan berubah makna. Atau dibaca babnya dipanjangkan, akbar dan lain sebagainya. Ya, atau kaf diganti dengan huruf qaf, akbar misalnya. Atau ditasydidkan dan lain sebagainya, itu adalah sesuatu yang tidak benar sehingga bisa merusak takbiratul ihram. Nah, itulah hadirin rahimakumullah kurang lebih apa yang telah kita sebutkan secara ringkas mengenai takbiratul ihram. Berikutnya ini adalah rukun yang ketiga yang insyaallah akan kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Rukun yang ketiga dari rukun-rukun sholat yang 13 itu yaitu berdiri jika mampu. Berdiri jika mampu ini artinya dia harus melaksanakan sholat dalam kondisi atau dalam posisi berdiri. Berdiri di dalam sholat ini hanya wajib untuk sholat fardu 5 waktu saja. Artinya yang harus kita dalam posisi berdiri itu hanya sholat 5 waktu saja. Kalau sholat sunnah kita tidak berdiri tidak apa-apa, meskipun dalam keadaan kita sehat. Tetapi Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadisnya, orang yang sholat sambil duduk, ya, pahalanya setengah dari yang berdiri. Kalau dia mau sholat sambil tidur juga tidak apa-apa sambil berbaring, tapi pahalanya setengah dari yang duduk dan seterusnya. Ya, ini meskipun dia sehat. Dan sekali lagi ini khusus untuk sholat sunnah. Jadi misalnya kalau kita sholat sunnah capek ya, keadaan lemah dan sebagainya, kita mau sholat sambil duduk boleh tidak? Boleh saja. Ya, sholat tarawih misalnya yang panjang, ya, tiba-tiba di tengah-tengah sholat kita misalnya pada rakaat yang katakanlah kita sholatnya 23 ya, pas sudah 11-12an misalnya, atau dia lemas mau duduk silakan duduk. Bahkan ketika di tengah-tengah sholat dia mau duduk lah tidak masalah. Ya, karena memang sholat sunnah itu tidak harus dalam posisi berdiri. Yang harus adalah sholat wajib 5 waktu. Ya, harus sholat sambil berdiri dan dia boleh nanti akan disebutkan untuk tidak berdiri jika ada uzur. Ya, jika ada uzur. Nah, hadirin rahimakumullah, yang dimaksud berdiri di sini adalah berdiri secara normal, berdiri secara tegak. Ya, itu adalah posisi berdiri yang sempurna. Ya. Dalam posisi tegak ini diperbolehkan atau masih dimaafkan, ditolerir kalau dia misalnya miring depan, kanan, belakang itu masih dianggap sah ya, meskipun secara sengaja. Yang miring kanan, miring kiri itu tidak masalah. Meskipun dia sebenarnya mampu berdiri tegak, tidak masalah dia miring kanan, miring kiri. Ya. Yang penting jangan sampai posisi berdirinya itu disebut atau posisi yang tidak berdiri lagi, istilah posisi membungkuk ya, dan ini dikembalikan kepada kebiasaan kita gimana kita menyebutnya ya. Tetapi di dalam kitab fikih disebutkan posisi membungkuk itu kurang lebih kalau seseorang tangannya ini telapak tangan itu sudah mencapai lutut. Kalau tangan ini terjulurkan sampai lutut dengan posisi agak menunduk, maka itu nanti disebutkan itu posisi minimal dalam ruku. Posisi yang paling kecil posisinya dalam ruku. Jadi kalau orang sudah begini, tangannya sudah sampai dan posisinya agak nunduk, itu berarti sudah ruku orang tersebut, tidak lagi berdiri. Jadi ini harus dijaga
stabilan daripada posisi berdirinya, setegak mungkin dia lurus ya. Kalau dia bisa dalam sholat goyang kiri goyang kanan, sah-sah saja tidak masalah. Tetapi memang dalam adabnya dia dianjurkan untuk tidak banyak bergerak. Begitu juga hadirin rahimakumullah, posisi berdiri ini di dalam mazhab Syafi'i diperbolehkan dengan sambil bersandar. Artinya tidak harus berdiri secara sendiri. Dia boleh bersandar kepada benda apapun. Tapi dengan syarat posisi sandarannya tersebut ketika orang itu menyandar, seandainya salah satu kaki orang itu diangkat, maka dia tidak terjatuh, maka itu sah. Tapi kalau salah satu kakinya orang yang menyandar itu ketika diangkat satu dia langsung terjatuh, maka dia itu bukan menyandar lagi namanya. Tapi sudah dalam istilah fikih itu mu'allaq. Mu'allaq itu menggantungkan diri pada benda tersebut. Dia memang sudah melepaskan berat badannya ini ditimpakan kepada benda itu semua. Jadi kalau pas badan dia diangkat sedikit, kakinya langsung terjatuh, maka ini sudah bukan berdiri lagi. Artinya dia sudah gantung kepada benda tersebut. Tapi kalau misalnya kakinya masih diangkat, satu masih di posisi bisa berdiri, maka sholatnya tetap sah. Ya, sholatnya tetap sah. Nah, hadirin rahimakumullah, ini dalam mazhab Imam Syafi'i kurang lebih seperti itu. Dalam mazhab yang lain juga secara umum sama. Dalam mazhab mereka juga disebutkan dalam tempat mazhab yang lain, tidak mazhab yang lain, bahwa bersandar pada sesuatu itu hukumnya sah. Bahkan ada mazhab yang menyebutkan meskipun kalau misalnya sesuatu itu diambil, dia kemudian terjatuh, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Jadi yang penting dia masih posisi berdiri dengan cara apapun. Dan ini pernah juga dilaksanakan di zaman para sahabat, ya, di zaman sahabat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, ketika beliau itu sudah mulai mengumpulkan kaum muslimin untuk melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Jadi kaum muslimin datang berbondong-bondong, mereka sholat itu dari setelah selesai isya sampai kurang lebih tengah malam, bahkan mendekati mau bersahur, melakukan sahur, ya. Jadi sudah dekat-dekat. Mungkin kalau di zaman kita di Indonesia ini mungkin sekitar jam 3, setengah 3, sholatnya sampai begitu, ya, dari ba'da isya. Jadi sangat panjang. Oleh karena itu banyak di antara sahabat itu ketika sholat karena terlalu lelah, dia nyandar ke tiang atau bahkan ada yang buat tali, ya, tali diikatkan dari tiang ke tiang, kemudian dia bersandar di tali sambil pegangan. Nah, itu diketahui oleh para sahabat yang lain, tidak diingkari, sehingga tentu saja berarti hal itu dibolehkan, ya. Nah, jadi rahimahullah berdiri di sini yang penting dia berdiri secara tegak, secara normal. Kalaupun dia bersandar, ya, dia tidak sampai terjatuh, ya, kalau diangkat salah satu kakinya, begitu kalau di dalam mazhab Imam Syafi'i. Nah, rahimahullah, jadi itu adalah posisi normal seorang yang berdiri, ya. Kemudian orang itu boleh sholat sambil duduk jika ada uzur. Rasulullah SAW bersabda kepada salah seorang sahabatnya, Imran bin Husain, beliau mengatakan, "Sholli qa'iman", sholatlah sambil berdiri. Fa in lam tastati' fa qa'idan, kalau nggak bisa berdiri maka sambil duduk. Fa in lam tastati' fa 'ala janbin, kalau nggak bisa juga maka dengan miring, ya, berbaring dengan miring, dengan salah satu sisi badan kita, ya. Nah, berdasarkan inilah kemudian para ulama menyatakan kalau ada uzur tidak bisa berdiri, maka dia boleh untuk duduk atau berbaring dan seterusnya yang akan kita sebutkan, ya. Nah, apa yang dimaksud dengan uzur ini? Ya, apa yang membolehkan seseorang untuk merubah keadaannya dari berdiri menjadi duduk atau menjadi berbaring dan lain sebagainya? Kata para ulama kita, yang dimaksud uzur di sini adalah kesulitan yang sangat berat. Kesulitan yang sangat berat. Ya, misalnya orang itu dalam keadaan memang fisiknya sudah lemah. Dia tidak sakit sebenarnya, tapi dia memang fisiknya lemah. Ya, fisiknya lemah. Atau ada orang yang kedua ini sakit. Nah, sakitnya itu, ya, seperti sakit orang yang diperbolehkan untuk bertayamum. Lalu ketika kita membahas tayamum, seseorang boleh berubah dari wudu menjadi tayamum itu kalau
sakitnya itu pertama kalau dia pakai air bisa meninggal. Nah di sini juga kalau dia berdiri dia bisa meninggal, silakan duduk. Kalau dia berdiri bisa menyebabkan cacat pada anggota tubuhnya, silakan dia duduk. Kalau dia berdiri bisa menyebabkan penyakitnya semakin parah, silakan dia duduk. Kalau dia berdiri penyakitnya akan terlambat sembuh, silakan dia duduk. Ya, jadi itu adalah sebab-sebab yang juga membolehkan seseorang mengganti dari wudu menjadi tayamum. Jadi yang pertama ini karena memang dia sehat, tidak ada penyakit tapi fisiknya sangat lemah, maka silakan dia duduk. Ya, misalnya ada orang tidak bisa berdiri, ya, atau berdirinya hanya sangat sebentar, maka dia berdiri sesuai dengan kemampuannya. Nah, hadirin rahimakumullah, jadi itulah beberapa sebab seseorang boleh untuk duduk. Nah, kalau misalnya ada seorang, ini ada kondisi, ya, misalnya ada orang dia itu sebenarnya bisa berdiri, tapi berdirinya tidak bisa lama-lama. Dia habis berdiri kemudian harus istirahat dulu. Maka bagaimana? Pas dia bisa berdiri, laksanakan berdiri. Kalau di tengah sholat dia ternyata harus duduk, maka duduklah. Karena memang kondisinya tidak memungkinkan. Jadi bisa saja ketika dia sholat dia bawa kursi, kalau di belakangnya dia sholat takbir berdiri. Ya, misalnya pas di tengah-tengah dia tidak bisa, misalnya baru takbir sebentar, tahu-tahu dia harus duduk karena memang fisiknya tidak kuat, duduk. Jadi kalau misalnya dia sehat lagi harus berdiri lagi. Ya, kalau sehat lagi dia lanjutkan bacaannya dengan posisi berdiri. Nah itulah. Jadi kita keadaan itu disesuaikan, kita duduk, ya, itu disesuaikan dengan kondisi fisik kita. Nah, hadirin rahimakumullah, berikutnya di sini adalah bagaimana atau cara-cara yang dilakukan seseorang jika tidak bisa berdiri di dalam sholat. Ya, kalau orang memang aslinya berdiri, sekarang tidak bisa berdiri, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, dia sholat, ya, sambil duduk. Ya, sholatnya sambil duduk. Ya, secara umum begitu. Dalam mazhab yang lain juga disebutkan kalau dia harus berdiri langsung duduk. Ya, tetapi di dalam mazhab Syafi'i memang di sebagian kitab disebutkan bahwa kalau dia tidak bisa berdiri, maka sebelum duduk ada gerakan lain yang menggantikannya. Sebelum duduk secara mutlak, yaitu berdiri dengan lutut. Jadi misalnya orang tidak bisa berdiri tegak dengan kedua telapak kaki, sementara dia bisa dengan lututnya, maka dia sholat dengan lutut dulu. Ini dalam mazhab Syafi'i begitu disebutkan dalam beberapa kitabnya, berdirinya dengan lutut dulu. Ya, jadi posisinya seperti setengah badan. Ya, setengah badan karena berdirinya dengan lutut. Kalau memang dengan lutut itu tidak bisa, baru dia turun ke dalam posisi duduk. Ya, dengan posisi duduk. Nah, duduk yang paling baik apa? Duduk yang paling baik untuk sholat sambil duduk ini adalah duduk iftirash. Jadi duduk yang paling baik adalah iftirash. Iftirash itu apa? Yaitu duduk tahiyat awal. Kurang lebih begitu. Ya, duduk tahiyat awal. Ya, duduk tahiyat awal itu kita duduk, ya, mohon maaf, pinggul atau bokong kita ini kita letakkan, kemudian kita duduk itu letakkan di telapak kaki kiri. Kita dudukkan di atas telapak kaki kiri. Sementara kaki kanan kita hadapkan ke depan. Ya, kita berdirikan, dan dihadapkan ke arah kiblat. Itu duduk iftirash, duduk tahiyat awal atau duduk di antara dua sujud. Ya, jadi ini posisi yang terbaik. Ya. Kalau tidak bisa duduk iftirash, maka dia boleh duduk tawarruk. Duduk tawarruk itu adalah duduk tahiyat akhir. Ya, duduk tahiyat akhir sudah kita ketahui, badan kita dudukkan di atas lantai, kemudian kaki ini yang sebelah kiri kita masukkan di bawah kaki sebelah kanan. Ya, ini namanya duduk tawarruk, duduk tahiyat akhir. Ya, ini pilihan kedua. Kalau tidak bisa, duduk bersila, duduk secara bersila, ya, bersila. Kalau tidak bisa, duduk seperti yang dia bisa, duduk apapun yang dia bisa melakukannya. Ya, misalnya dia duduknya harus mengangkat salah satu kakinya, duduk pada salah satu kakinya diangkat. Duduk kakinya ini harus
selonjorkan, ya dimajukan ke depan, silakan duduk begitu. Kakinya harus ditarik ke belakang, lakukan seperti itu. Ya, duduknya pokoknya semampu kita. Ya, semampu kita duduknya. Tapi yang paling baik tadi, duduk iftirash, duduk tawarruk, duduk bersila. Ya, dalam hadis ada Rasulullah SAW ya menyuruh duduk untuk bersila dalam sholat duduk. Atau kita duduk semampu dengan kita. Nah, dalam posisi duduk ini hadirin rahimahullah, di sini ada beberapa keadaan yang kita kadang-kadang melihat di tengah kaum muslimin. Ada orang, misalnya, sebenarnya ini nggak ada kaitannya secara langsung dengan materi kita sholat sambil duduk. Orang ini sebenarnya sholatnya sambil berdiri, ya, tetapi pas posisi tahiyat akhir, ya, terutama pada tahiyat akhir. Tahiyat akhir, orang ini posisi duduknya agak berbeda karena fisiknya tidak mampu, kakinya misalnya atau badannya. Biasanya orang yang terlalu gemuk, ya, orang yang terlalu gemuk ini kalau misalnya duduk setelah sujudnya masih bisa, ya, agak susah, ya, berat memang, tapi masih bisa biasanya, ya. Tapi kalau sudah duduk tahiyat akhir, tawarruk, itu kerepotan sekali. Nah, kadang-kadang dia itu memaksakan diri, ya, orang yang terlalu gemuk atau dia punya fisik kakinya kurang baik, memaksakan diri untuk duduk tawarruk. Akhirnya yang terjadi apa? Posisi dada ini berubah, miring ke kanan, begitu, atau ke arah yang lainnya, hanya karena untuk mendapatkan posisi duduk yang benar. Nah, ini justru tindakan yang tidak tepat. Mengapa? Posisi duduk itu kan sunnah saja, dianjurkan saja. Sementara posisi dada untuk menghadap ke arah kiblat itu harus, tidak boleh berubah ini dada dalam menghadap kiblat, harus selalu dipertahankan ke arah kiblat. Jadi kalau gara-gara hanya kakinya itu harus pas, duduknya pas, tapi yang jadi korban adalah dadanya yang miring, itu tidak benar. Ya, jadi bagaimana posisi orang tersebut? Ya sudah, duduk saja seperti yang dia mampu, misalnya pada seperti tahiyat awal, silakan. Atau duduk yang dia mampu seperti apapun, silakan. Ya, begitu. Jadi jangan sampai dia mengorbankan sesuatu yang lebih diprioritaskan, yaitu dada yang harus selalu menghadap ke depan. Jadi ini harus kita hati-hati. Ya. Nah, jadi sekali lagi rahimahullah, tadi kalau dia tidak bisa berdiri, duduk dengan kedua lututnya. Kalau tidak bisa, dengan dia duduk seperti biasa. Kalau tidak bisa duduk, maka berbaring. Ya, berbaring ini ada dua kondisi. Yang pertama, ini yang terbaik, ya, yaitu berbaring dengan sisi tubuh, yang miring, sisi tubuh. Ya, jadi cara yang kedua, yang selanjutnya setelah duduk adalah berbaring dengan sisi tubuh. Ya, kanan ataupun kiri boleh, dua-duanya. Ya, kanan atau kiri. Yang terbaik kalau bisa kanan. Ya, kanan dulu, baru dia ke kiri. Ya, silakan. Nah, bagaimana gerakannya kalau yang seperti kanan dan kiri? Kalau kanan dia berbaring begini, ya sudah, berarti dia hanya berbicara saja karena dia tidak bisa bergerak apa-apa. Ya, kepalanya nggak mungkin dia bisa tekuk begini, nggak mungkin, ya. Kalau ditekuk malah bisa tidak menghadap kiblat. Karena kemarin ketika kita membahas tentang menghadap kiblat, kalau dalam posisi tidur yang miring, maka yang harus menghadap itu dada dengan muka. Ini harus terus dipertahankan menghadap kiblat sambil miring. Ya, jadi posisinya terus. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya sudah, dia mengucap saja yang berubah-ubah. Allahu Akbar, kemudian baca Fatihah, baca surat, kemudian Allahu Akbar. Begitu saja, tidak bergerak, karena begini terus posisinya. Ya, tidak bergerak sama sekali. Ya, berbeda ketika kita duduk sambil, nah ini tadi agak kelewat sedikit. Ketika sholat sambil duduk, ini ada perubahan posisi. Ya, ketika dia rukuk maka dibungkukkan. Ya, dibungkukkan. Kalau ketika sujud, benar-benar posisi sujud itu kalau semuanya mampu. Ya, kalau tidak mampu sesuai dengan kemampuan. Nah, di sini juga ada yang perlu saya sedikit mungkin jelaskan. Ada memang kadang-kadang kesalahan sedikit, ya. Sebenarnya kesalahannya sangat kecil saja, hanya masalah keutamaan. Ya, yaitu ketika orang sholat sambil duduk, kemudian dia rukuk. Ya, dia rukuk. Ya, rukuk kan dia membungkukkan badan. Ketika rukuk, posisi, ya, minimalnya itu adalah kening ini setara dengan lutut. Ini posisi minimal. Nah, dan umumnya malah ini yang dilakukan oleh orang. Ya,
posisi yang terbaik adalah yang paling sempurna, kening ini atau kepala kita itu sejajar dengan tempat sujud. Sejajar dengan tempat sujud. Jadi agak sedikit kita ke depan, ya, kurang lebih ke depan. Jadi posisi badan ini, kepala ini sejajar dengan tempat kita sujud. Itu posisi yang paling sempurna, ya, begitu. Jadi bukan sekedar begini saja, ya, tapi sampai agak ke depan, lebih, ya, begitu. Nanti kalau sujudnya baru dia seperti biasa. Sujudnya seperti biasa. Nah ini ya sedikit ada mungkin sebagian kita yang tidak mengetahuinya, ini hanya akboliyah saja, ya, keutamaannya saja. Jadi sekali lagi kita kembali lagi tadi kepada posisi sholat sambil berbaring ke kanan atau ke kiri. Tidak banyak gerakan di situ. Yang harus dipertahankan adalah dada dengan wajah. Ini tidak boleh berubah, bergeser dari kiblat. Ya, karena syaratnya dua, wajah dan dada ini tidak boleh bergeser dari kiblat. Ya. Kalau dia berbaring kanan atau kiri tidak memungkinkan, dia boleh berbaring dengan punggungnya. Ya, istilahnya terlentang. Ya, istilahnya terlentang. Ya, jadi berbaring dengan punggungnya. Posisi terlentang ini agak berbeda dengan miring. Kalau miring itu jadi dia memotong arah kiblat. Kiblatnya misalnya ke arah depan sana, berarti kepala di sini, kaki di sini, atau sebaliknya. Ya, jadi dia seperti memotong, ya, agak melebar dari posisi kiblat. Tapi kalau dia terlentang, maka justru mengarah terus ke arah kiblat. Jadi kaki itu di depan, ya, kepalanya, wajahnya ada di kebalikan dari kiblat, dia di belakang kiblat, gitu. Ya, jadi harus ada di depan. Dan di sini dalam posisi yang itu, ya, dalam posisi yang terlentang, kemarin sudah kita sebutkan dalam membahas menghadap kiblat, yang harus menghadap kiblat dalam posisi terlentang itu 3. Kalau dalam dari miring tadi kan 2, wajah dengan dada. Kalau dalam keadaan berdiri sambil duduk itu dada saja. Jadi yang harus. Kalau dalam keadaan terlentang itu 3 yang harus menghadap kiblat, yaitu wajah, dada, dan telapak kaki. Telapak kakinya harus di depan. Ya, nah kalau telapak kaki di depan memang sudah umum lah, biasa. Kalau kita tahu depannya itu sudah menghadap kiblat, ya. Dada juga, ya. Nah di sini wajah ini supaya menghadap kiblat, maka mau tidak mau harus diganjel belakangnya, kasih bantal. Supaya apa? Supaya dia tidak menghadap ke atas langit. Ya, supaya dia tidak menghadap ke atas langit. Jadi kita ganjel belakang ini, yang semakin tinggi semakin bagus. Ya, seperti misalnya agak kayak mau duduk, kalau bisa begitu, ya, kita buat ke arah kiblat, gitu. Ya, itu harus dipertahankan seperti itu. Gerakannya bagaimana? Kalau dalam posisi tidur memang tidak banyak gerakan. Yang banyak gerakannya ucapannya saja. Ya, nah selanjutnya rahmatullah, kalau tidak bisa dengan sambil berbaring, kondisinya sangat lemah, tidak bisa bergerak apa-apa badannya sama sekali, maka sholat tetap wajib dilakukan, tapi dengan gerakan matanya. Ya, gerakan kelopak mata ini yang menjadi gerakan berdiri, rukuk, sujud, berdiri, rukuk, sujud, berdiri terbuka, rukuk agak tertutup, sujud tertutup, begitulah kurang lebih. Bacaannya masih sama, ya, bacaannya masih sama. Kalau mulut masih bisa bergerak, masih bisa digunakan, tidak ada bedanya sama sekali. Ya, seperti berdiri. Kalau sudah tidak bisa dipakai lagi mulut, dalam hati kita membaca. Ya. Nah, kemudian posisi yang terakhir, kalau dia tidak bisa lagi matanya bergerak, berarti kan anggota badan yang lainnya kemungkinan besar juga tidak bisa bergerak. Ya, sebelum maka dia sholatnya dengan hatinya saja. Ya, hatinya masih sadar, masih bisa membaca, maka hatinya yang membaca dari awal. Dia niat dengan hati, membaca Fatihah dengan hati, takbir lagi untuk rukuk, kemudian baca doa rukuk, semuanya pakai hati. Ya, yang nggak ada posisi yang bergerak sama sekali, semuanya pakai hati. Ya, nah ini posisi yang terakhir. Kalau hati sudah tidak lagi bisa bekerja, ya sudah, dia disolatkan. Disolatkan, ya, karena tidak mungkin lagi. Ya, karena posisinya mungkin tidak sadar atau mungkin bahkan sudah meninggal dunia. Ya, nah itulah. Ini beberapa hal yang perlu kita tahu tentang urutan, ya,
dalam sholat. Jadi yang pertama berdiri, posisi utama, posisi normal. Kedua berdiri dengan lutut. Ketiga duduk. Ya. Keempat adalah berbaring dengan sisi badan. Yang kelima terlentang. Yang keenam dengan mata. Yang ketujuh dengan hati. Ya, itu posisi-posisi seseorang di dalam sholat. Nah, inilah subhanallah. Jadi ini pembahasan kita kurang lebih tentang berdiri. Nah, di sini sebagai penutup bagi orang tadi sudah saya sebutkan secara sekilas, seseorang kalau misalnya dia berdirinya kemudian di tengah-tengah sholat dia terpaksa harus duduk, dia boleh duduk. Ya, kemudian dia berdiri lagi kalau memang sudah mampu. Nah, di dalam mazhab mayoritas ulama disebutkan minimal batas berdiri itu waktunya paling tidak ketika seseorang itu membaca surat Al-Fatihah. Jadi minimal sekali kalau kita mengambil batas minimum ya dari berdirinya itu adalah semasa orang itu membaca surat Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu rukun, ya, sehingga harus dilakukan dalam posisi berdirinya itu. Ya, kalau misalnya dia setelah Fatihah misalnya mau duduk, secara hukum ya sah-sah saja. Ya, secara hukum sah-sah saja, tetapi tetap dianjurkan untuk berdiri. Gitu. Nah, inilah yang Allah dari rukun yang ketiga dari rukun-rukun sholat, yaitu berdiri di dalam sholat wajib bagi yang mampu. Ya. Selanjutnya kita akan membahas rukun yang keempat, yaitu tentang membaca surat Al-Fatihah. Dan pembahasan Fatihah ini cukup panjang ya. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang dan bahkan saya sendiri tidak tahu apakah selesai pembahasan Fatihah itu dalam sekali pertemuan. Nanti kita lihat ya. Tapi insyaallah tentu saja kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Baiklah teman-teman, sebelum kita tutup taklim kita pada malam hari ini, jika ada yang bertanya kami. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan posisi sholat, kalau sering kita kalau di rumah sakit itu kadang-kadang kendalanya untuk menghadap kiblat. Mungkin rata-rata memang kalau posisi sakit di rumah sakit memang nggak bisa untuk berdiri atau tetap terlentang seperti itu. Mungkin dia ingin menghadap kiblat, hanya saja posisi ranjangnya ini karena tidak bisa diputar gitu misalnya, otomatis dia tidak menghadap kiblat. Nah, ini seperti apa? Kemudian dalam perjalanan, saya pernah dulu waktu perjalanan ke Padang, karena ini sudah masuk waktu subuh, kan kita diwajibkan menggugurkan sholatnya. Walaupun feeling saya nanti kalau ketemu kayaknya bisa deh ketemu sholat gitu ya. Tapi ragu akhirnya teman-teman sudah cepatnya dari sholatnya. Cuma itu kan pasti tidak menghadap kiblat. Nah, seperti apa sih kita kalau sholat di bis, sholat di kereta itu posisinya seperti apa yang baik? Kemudian saya pernah dengar boleh pakai sepatu juga, kan nggak apa-apa. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, baik. Kondisi ini tentang menghadap kiblat ya, rumah sakit. Kalau disebutkan di dalam mazhab Imam Syafi'i itu memang dibedakan antara orang yang sakit fisiknya memang tidak mampu ya untuk menghadap kiblat sehingga dia berbaring ya, dia tidak bisa menghadap kiblat, atau memang dia ini alasan lain ya, karena memang misalnya di penjara ya atau tempat yang sempit tadi ya, seperti itu. Nah, di sini kalau di dalam Imam Syafi'i, kalau memang dia itu posisinya karena dia itu sakit, tidak perlu mengulang sholatnya. Sholat sesuai dengan keadaannya itu. Tetapi kalau karena bukan sakit, karena memang keadaannya tidak memungkinkan untuk diputar, dia ini tetap wajib sholat, tapi harus diulang. Harus diulang sholatnya. Ini kalau dalam mazhab Imam Syafi'i seperti itu. Memang kalau dalam mazhab yang lain saya akan lupa sekarang, sholat sesuai dengan kemampuan kita. Kalau memang tidak memungkinkan untuk menghadap kiblat karena kondisinya memang sangat tidak memungkinkan di hadapan kiblat, ya sudah, sholatlah sesuai dengan kemampuan. Setelah sholat kemudian tidak perlu lagi diulang. Itu ada juga mazhab yang menyatakan seperti itu, tapi saya sekarang tidak ingat mazhab apa. Ya, mazhab apa saja. Tapi memang ada. Ya, sholat sesuai dengan keadaannya itu yang maksimal.
jadi seperti apa mampunya, lakukan seperti itu, ya, dan dia tidak perlu lagi mengulang sholatnya. Ya, nah ini saya sekali lagi tadi saya tidak ingat mazhab apa di sini, tapi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i memang dia harus mengulang sholatnya dalam posisi rumah sakit yang sempit tadi. Ya. Nah kemudian untuk juga hampir sama sebenarnya kondisinya dengan yang di bis. Nah, di bis ini di dalam mazhab Imam Syafi'i juga tetap sama juga. Dalam bis itu atau kendaraan yang lain sebenarnya masalahnya bukan hanya tidak menghadap kita, tetapi juga bahkan rukun-rukun yang lain mungkin tidak tercapai. Misalnya berdiri tadi ini di bis jelas-jelas tidak berdiri, ya. Kemudian dia tidak sujud, tidak rukuk jelas, ya. Karena rukuk bagi orang yang sehat harus rukuk begitu, ya. Dengan membungkukkan badan. Nah di sini juga hukumnya sama. Ya, dalam mazhab Imam Syafi'i tetap dia harus sholat untuk menghormati waktu. Nanti kalau dia sudah ada waktu yang luang, sudah bisa sholat secara sempurna, maka dia mengulangi lagi. Ya, ada mazhab yang lain sama juga yang tadi yang menyatakan tidak perlu diulang lagi. Ya, dan di sini memang ada perbedaan pandangan antara para ulama. Ya, mazhab Syafi'i memang lebih ketat dalam masalah ini. Dia kalau sudah sholat harus diulang lagi karena sholatnya tidak dilakukan sesuai dengan rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Ya, sementara mazhab yang lain mengatakan karena memang tidak dilakukan syarat dan rukun itu karena keterbatasan, maka dia tidak perlu mengulang. Nah ini hanya terjadi perbedaan masalah ulang atau tidaknya. Ya, tetapi masalah kewajiban melaksanakan sholat di waktu tersebut tetap tidak bisa ditolerir, tetap sholat. Yang perbedaannya cuma apakah diulang atau tidak diulang saja. Kurang lebih seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi? Cukup Pak? Ya. Ini berkaitan ini tidak dengan materi. Ya. Faktor umur Ustaz. Mungkin sudah tua sekali ya. Ya. Karena ada buat saya itu yang umurnya 97 tahun. Ya. Tapi memang dia nggak bisa apa-apa lagi, cuma di tempat tidur aja. Nah itu gimana hukumnya kalau dia nggak bisa sholat? Dengan kita aja dia udah nggak kenal lagi gitu. Ya. Matanya nggak bisa melihat lagi. Iya. Jadi secara hukum asal Bapak Ibu sholat itu ibadah, satu-satunya ibadah yang tidak pernah gugur dalam keadaan apapun. Kecuali memang dia sudah tidak mampu pikirannya, istilahnya dia sudah tidak lagi pikun, ya pikun tapi pikun yang permanen. Kalau pikun yang dia masih ingat, ya dia tahu apa itu sholat, tahu bacaan sholat, hanya saja dia sering lupa sudah sholat atau belum. Ini pas lagi sholat rakaatnya berapa atau tidak, dia tetap wajib sholat di situ. Nah bagaimana sholat orang itu? Orang itu sholatnya dengan cara ditalqin istilahnya. Dalam kita itu ditalqin. Talqin itu apa? Dibimbing sholat. Ya misalnya orang berdiri sama kita sampai kita, Pak takbir Pak, Allah baca Fatihah. Kita baca Fatihah juga Bismillahirrahmanirrahim. Kalau belum kita baca juga Bismillahirrahmanirrahim. Takbir Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Itu salah satu kewajiban kita juga terhadap orang kita bimbing seperti itu. Ya. Nah ini memang uniknya sholat. Tidak ada satu ulama pun yang menyatakan sholat itu bisa digugurkan selama orang itu sadar. Tidak. Sampai dalam keadaan terdesak pun harus tetap sholat. Nah sekarang bagaimana kalau misalnya kalau memang dia ternyata tidak sholat bagaimana? Ya memang secara hukum dia berdosa. Nanti mengenai masalah mengqadha atau tidaknya itu urusan yang lain lagi. Ya, untuk orang yang seperti itu Pak, ini sebenarnya memang masalah ini tidak saya jarang sebutkan ya. Saya jarang karena ini ada pendapat sebagai ulama, tetapi kalau ini begitu saja disebarkan hanya untuk konsumsi terbatas, hanya dalam kondisi-kondisi tertentu saja. Yaitu apa? Kalau misalnya ada orang banyak meninggalkan sholat wajib, dia tidak sempat lagi, dia sudah tobat mau dipotong ternyata nggak selesai, masih ada utangnya, ya atau dia tidak mampu melaksanakannya karena sebuah udzur yang jelas sakit atau apa dan sebagainya. Itu ada sebagian ulama yang menyatakan boleh dipotong oleh keluarga setelah dia meninggal tadi. Gitu. Ini kalau masih yang punya utang. Tapi ini memang tidak umum, ini
tidak menjadi hukum yang standar di kalangan ulama, tidak. Ini kondisi tertentu saja. Kondisi tertentu, misalnya orang itu sudah memang tidak mampu lagi sholat, kemudian dia masih banyak utang dan lain sebagainya, tahu-tahu dia meninggal, tidak bisa lagi, ya sudah boleh keluarganya, kerabatnya untuk mengobok sholat-sholat yang pernah ditinggalkan oleh orang tuanya tersebut. Ya, atau bahkan ada sebagian ulama yang lebih melebarkan lagi, lebih memudahkan lagi, yaitu dengan membayar istilahnya fidyah juga, seperti di dalam puasa. Ini istihad Pak, istihad para ulama. Nah, tetapi istihad seperti ini memang tidak disebutkan untuk seluruh kondisi, tidak. Kondisi awalnya siapapun yang meninggalkan sholat harus mengqadha seperti biasa. Dalam kondisi-kondisi tertentu yang sudah sangat kepepet, tidak mungkin lagi terlaksana pengqadhaannya dan masih banyak, itu baru bisa diqadha oleh keluarganya atau dibayarkan fidyah seperti itu. Karena apa? Kalau hukum yang ke opsi yang kedua ini langsung ditaruh yang pertama, yang terjadi hancur syariat ini. Orang nggak ada yang mau sholat, orang nggak ada yang mau zakat. Sudah, yang penting dia punya duit banyak, ya kan? Habis itu dia nanti sebelum mati, kalau saya nggak sholat ini selama 40 tahun, ya kamu dihitung ini berapa? Saya kalau harus bayar beras, itu aja dia tahu. Satu sholat sekian, ya sekian gram misalnya, 1 kilo katakan satu sholat. Dihitung semuanya berapa keluarnya, ya 10.000 hari, 10.000 sholat dia sudah keluarkan 10.000 ton. Sudah dia bayar ada 10.000 ton beras bisa, ya kan? Akan terjadi seperti itu. Begitu. Oleh karena itu hal-hal yang seperti ini sebenarnya aslinya bukan konsumsi publik secara umum aslinya, ya, tetapi diberikan dalam kondisi-kondisi sangat terbatas ketika sudah tidak bisa lagi. Ya, bahkan ada teknik-teknik yang lain ini pun terbatas para ulama yang melakukannya. Sebagai ulama ada yang melarang keras, tapi ada yang membolehkannya. Ya seperti misalnya namanya sholat di akhir Ramadan, itu ada hadis yang dhaif yang lemah sekali memang, tapi ada yang mengamalkan yang ulama. Jadi untuk sholat Jumat di akhir Ramadan itu bisa mengganti sholat-sholat qadha sebelumnya, terutama yang kita tidak sadar. Itu ada yang mengamalkan, sebagian ulama ada. Ya. Nah itu untuk sekadar istilahnya jaga-jaga mungkin boleh, tapi tidak boleh dijadikan sebagai standar umum. Kalau dijadikan standar umum, tidak ada orang yang mau sholat lagi, tidak ada orang yang mau ibadah lagi, semuanya bisa dibayar dengan beras istilahnya begitu. Ya, jadi itu sama sekali tidak benar. Kalau orang yang masih sehat, masih ini, tetap dia sholat semampu dia, sekuat dia bagaimana dia sholat. Termasuk misalnya kondisi tadi keluarga bapak, sholat sesuai mampu dia seperti apa? Ya, minimal dia sholat, dia nggak usah ikut madzhab Syafi'i karena yang harus sholat, sudah sholat sesuai dia mampu, yang penting dia sholat. Ya, kalau dia tidak bisa kumpul kan. Nanti kalau dia ternyata memang sholatnya cuma bisa waktu-waktunya itu saja, sementara dia punya hutang, sudah nanti misalnya anaknya mengqadhakan sholat dia. Kalau tidak bisa juga, ya sudah, kalau dia nanti dibayar fidyahnya saja. Kalau dia sudah meninggal, pokoknya kita usahakan sholat ini bagaimanapun harus lunas di dunia. Jangan kita istilahnya nekat lah dalam tanda petik, kita hanya nanti kita menunggu rahmat Allah dan maghfirahnya di akhirat nanti pas di depan pengadilan. Ya, jangan sampai begitu. Jadi kalau bisa selesai seluruh urusan sholat ini di dunia, kita tidak bawa semua hutang-hutang, termasuk ibadah-ibadah wajib kayak puasa, semuanya selesaikan dulu di dunia, baru kita nanti menghadapnya itu tenang. Meskipun amal kita misalnya pas-pasan sedikit, ya, tapi kita itu yang penting nggak bawa hutang, sebenarnya gitu saja. Ya, daripada kita amalnya banyak, hutangnya juga banyak, ini kan sangat riskan, ya, resiko tinggi sekali. Ya, kalau diampuni, kalau tidak, lancar. Allah. Ya, tadi yang kalau kita kan mencemarkan katanya. Jadi maksudnya kita bimbing. Nah, kita bimbing itu apa kita cukup itu tidak? Kita harus sholat, tidak harus sholat. Ya, kita tidak usah sholat. Bahkan mungkin lebih bagusnya nggak usah sholat. Karena misalnya nanti dia posisinya kurang pas, kita bisa luruskan. Dia misalnya nggak mengucap, ya suruh mengucapnya keras juga gitu. Nah, kita tadi bimbingnya itu disuruh ngomong juga keras-keras, tidak masalah. Jadi dia nanti ngomong Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau takutnya kan dia lupa. Nanti ayat pertama kalau terakhir pertama itu kan nggak bisa. Nanti dia misalnya salah, kalau dia lupa kita ingat juga. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bimbing keras kan. Nanti kalau salah misalnya posisi badannya dia agak miring kanan, kita luruskan lagi dia, luruskan
keinginan sebagai ulama tadi boleh dipoto, ya kita memfoto ke orang tua kita, ya untuk keluarga kita fotokan. Tapi kalau banyak sudah kita bayar fidyah dengan daripada sholat tersebut. Tapi sekali lagi mengfoto sholat orang lain ini bukan hukum standar. Dan saya berkali-kali berbicara tentang foto tidak pernah saya sebutkan ini. Tidak pernah, karena ini kalau disebutkan sejak awal bisa bahaya nanti salah tangkap orang. Akhirnya dipakai adalah foto orang lain itu, dipakai video orang lain itu, sholat yang pakai akhir Ramadan juga bisa. Akhirnya orang lain mau sholat. Dan ini tentu saja bukan seperti itu syariat. Cukup? Baik. Baik Bapak, Ibu, rahmatullah yang kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Mohon Allah Subhanahu wa taala semoga ilmu yang kita dengar ini bisa bermanfaat, bisa kita amalkan, bisa lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki hubungan kita kepada Allah, dan kita mohon supaya kita senantiasa istiqomah dalam melaksanakan setiap syariat ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Aku berwali warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.